Draw lagi Bianco Seri di Liga Champions matchday kedua. Ya, jadi gue males ngomong lagu di A Champions. Tadinya kalau menang nih, iya the Champions. Jadi menurun semangat gue gara-gara Bianco Seri lagi. Ya, bahkan tadi gue lihat di setting atau di internet terdapat julukan baru Igor to Draw. Igor to Draw. Ada-ada Sedih. aja bisa nyambung-nyambungin ya. Ya, tadi seperti yang gue bilang kita draw 2-2 menghadapi Villarreal. Tapi sebelum gue ngomong banyak tentang pertandingan ini, yaitu review Villarreal vs Juventus di matchday kedua Liga Champions musim ini, kita kenalkan dulu gue Jeki yang akan membawakan review kali ini, dan teman-teman gue dengan siapa yang pakai jersey home. Halo semuanya, gue Ali. Mari kita muhasabah untuk melihat apa yang bisa dipetik dari kejadian kemarin. Oke, waduh, kayaknya mau muhasabah mulu nih, 4 kali muhasabah. Mau sampai Iya nih. kapan nih? Oke, dengan satu lagi dengan siapa? Halo teman-teman Suara Juventini, kalau tadi muhasabah, kalau sekarang mari kita ambil hikmahnya, ya kan? Oke, ambil Dari hasil hikmahnya seri mulu. keempat beruntun Iya, iya, Juventus ambil poinnya kapan? Hikmahnya mulu. Mau marah-marah juga percuma soalnya. sudah terjadi juga. Oke, teman-teman, sebelum kita bicara jauh tentang review pertandingan kemarin, kita pengen ngingetin lagi kalau kita ada membership. Teman-teman kalau join situ, masuk ke grup itu, ya kalian bisa dengerin ceramahnya Ali dan ceramahnya Ricky 24 jam tentang Juventus, ya diperkuat dengan dalil-dalil Juventusnya. Ya, jadi masuk pasti kalian Juventus selalu setiap hari, Juventus all day. Terus juga kita ada QR di situ, ya. Jadi lu coba di scan ada apa QR-nya. Ya, Yuk guys, di betul. scan guys. Ada donasi ya, donasi buat channel kita biar bisa lebih gede supaya bisa ngalahin semua channel-channel gayanya. Ya, yang paling penting supaya channel kita bisa tetap eksis nih dengan support dari teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ke pertandingan yang pengen kita bahas nih, review Villarreal vs Juventus. Sebenarnya Juve ini menang sebenarnya 2-1. Udah 2-1 di menit 90 berapa itu? Ya, Vega pakai acara Lagi-lagi mantan. nyundul ya, jadi sama deh tuh udah itu dia apa langsung selebrasi ya, walaupun di selebrasi katakan ya gue ke bawah sana aja sih, bukan gue nggak menghormati Juve, ya apapun itu sebenarnya nggak penting lah tentang Veganya, lebih pentingnya adalah kenapa kita nggak bisa mempertahankan keunggulan. Kan aneh banget ya kayaknya ya, udah tinggal menit 90 masih belum menang juga gitu. Kalau misalkan gue ceritakan ya tadi ya, Villarreal memang golin lebih cepat. Ya menit 20-an masih di babak pertama. Terus kayaknya di babak pergantian babak, Tudor kayaknya memberikan gebrak-gebrak meja nggak ya kira-kira ya. Ya pokoknya gue rasa memberikan ceramah kali ya. Babak kedua langsung berbeda. Babak kedua langsung berbeda. Eh, tiba-tiba ada tendangan ya salto ya dari Gatti yang Keren. gue juga nggak nyangka-nyangka Warlock, Warlock. ya Warlock bisa. favorit Ricky itu. Nggak nyangka juga ya si Gatti bisa bisa begitu ya golnya ya. Terus beberapa menit kemudian langsung bola mereka blunder ya, motong bola sama Conceição, backnya juga udah pasrah. Ya udah kalau Chico tuh kalau di depan gawang lu Iya, serem juga sih. Oh, udah pasti satu lawan gol satu dia. habis orang. Iya, Iya satu lawan gitu. satu orang habis loh. Betul. Tapi sebelum kita ke detail-detail tentang Villarreal vs Juventus, ada sebuah poster yang menjadi pertanyaan buat gua nih, yaitu tentang bagaimana kita di mengarungi UCL ini di 10 terakhir. Selalu Sedap. kalau away kita tuh cuma menang sekali lawan Leipzig. Ya itu juga, emang seru sih itu game juga. Ada Chico juga peran. Iya. Sisanya Ya, mau Ciko lawan nyetak gol kemenangan itu. iya, sisanya mau lawan Maccabi Haifa kek, PSG kek, PSV kek, siapa kek. Ya pokoknya nggak menang. Nah, itu kenapa sih? Kok bisa begini Juventus di UCL kayak dunia berbeda gitu, kayak lu kayak masuk, ah di manakah saya gitu. Nah, terus yang kedua pertanyaannya, yes, di away kita susah menang ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah kenapa kita itu kok jadi trennya itu harus comeback gitu. Comeback dalam arti kata ketika kita kok kebobolan duluan, kita harus kejar-kejar-kejar, ujung-ujungnya seri. Kita kebobolan, ujung-ujungnya seri. Ya, kayak waktu lawan Atlanta lah, kayak waktu lawan Dortmund Mm-mm. lah, kayak lawan ya inilah Villarreal lah. Nah, silakan teman-teman coba muhasabah dari pertanyaan gue ini. Coba Kenapa bisa direnungi begini? dulu. Kenapa kok bisa OWUCL ini kita nggak menang-menang sih gitu loh. Nah, apa sih Hmm. sulitnya gitu. Toh mau lawan siapa juga susah gitu. Ya silakan Ali. Oh, jadi gini, mari kita buka sesi muhasabah kali ini dengan satu kata kunci dari gua sebenarnya buat Apa? Juve di Eropa.
identitas. Waduh, kenapa Ju- identitasnya kan udah yang lu sebut kemarin tuh di over Vincere Importante whatever itulah. Nah, itu cuma di printan di kaos doang, di lapangan tuh nggak ada. Dan dan kita sama-sama tahu Champions League ini terlebih dengan format yang baru, ini tuh kompetisi yang sama sekali berbeda dengan liga lokal yang pesertanya juga liga lokal oke lah Juve mungkin masih bisa optimis. Ini Liga Champions ini udah beda. Jadi menurut gua Juventus pertama, Juventus sendiri di bawah Tudor identitasnya belum belum tahu nih mau dibawa main seperti apa dan sepanjang apa selama pertandingan gitu loh. Dan ketika itu tidak bekerja, bagaimana cara mengatasinya? Memang kita harus sama-sama akuin sih, Tudor sendiri kan memang bukan pelatih dengan belum jadi pelatih dengan jam terbang yang panjang ya gitu loh. Jadi apa identitasnya Juve ini belum jelas, terlebih buat main di Eropa. Makanya selama ini pun hasilnya juga masih begitu-begitu aja gitu loh. Dan menurut gua tren sulit comebacknya ini tuh masalahnya tuh berkaitan satu sama lain sih. Jadi kayak gini loh, taktik identitas yang nggak sesuai membuat taktik yang diterapkan juga nanggung. Taktik yang diterapkan nanggung, hasil tidak maksimal. Hasil tidak maksimal ngaruh ke psikologis tim kan. Nah, ini semuanya harus bisa dirombak nih. Gimana agar tujuannya ya gimana agar Juventus bisa berprestasi secara at least jauh, at least lolos ke 16 besar deh. Karena ujung-ujungnya gini, Juve itu main di Champions League sekarang itu nggak nyari prestasi. Belum akan bisa juara ngalahin top 4 klub kayak Munchen lah, kayak Madrid lah, kayak Nah, nanti kita lawan Madrid ya. PSG lah. Iya, buat buat mengalahkan mereka semua jadi juara tuh belum bisa. Tujuan Juve kita harus akui untuk main di Champions League ini Waduh, berarti kalah nih sebagai lawan cara Madrid nih. Ya buat nggak tar usah dulu bikin preview lah buat kita lah. buat nyari duit gitu loh. Juve ini kan Champions League ini kan sorry Super League ini tuh Super League bukan Champions League. Super League ini kan ajang cari duit utama klub kan sebenarnya kan. Nah, untuk mengarungi kompetisi Super League ini identitas Juve itu belum ada gitu aja dari gue sih. Oke, jadi lu fokusnya adalah identitas Juve. Akhirnya itu Iya, berkaitan, jadi sulit comeback lah, berkaitan jadi semua. tactical Tudor, whatever itulah sama psikologis timnya juga. Oke, kalau dari Ricky gimana? Pertanyaannya tetap sama. Kenapa kita susah banget menang di UCL, khususnya away? Kenapa away itu kita susah banget? Apakah kita labelnya jagoan kandang nih ya? Hmm. Terus kedua, akhir-akhir ini sulit banget mempertahankan kemenangan. Comeback hanya untuk draw akhirnya. Ya silakan Ricky. Ya. Ini bagus banget ya sebenarnya nih dua kata ini nih. Kalau tadi Bang Ali identitas, kalau gua mentalitas, Bang. Ya kan? Jadi itu Wih, berhubungan sebenarnya kan. berhubungan. Ingat gak ada video footage gitu di sebuah ruang ganti waktu itu Cristiano Ronaldo ngamuk-ngamuk ya kan sama Oh, yang di pemain-pemain Juventus. Prime Video, Iya, iya. betul. Itu footage yang bagus banget. Dan setelah pertandingan itu kan masa-masa di mana Cristiano Ronaldo waktu itu dia mau cabut atau dia udah cabut gitu, gue lupa dari Juventus. Terus dia ada sebuah wawancara dia bilang, ya Juventus saat itu belum siap untuk mengarungi Champions League gitu, kompetisi terbesar di Eropa gitu. Sedangkan saat itu gue merasa gue berjuang sendirian waktu itu gitu. Itu yang dia ungkapkan waktu itu gitu. Jadi memang tim ini terlalu muda sebenarnya bang, kalau menurut gue bang, ya Iya. terlalu banyak pemain muda di dalam sebuah tim itu juga sebenarnya nggak sehat, nggak bagus juga gitu, karena ya itu identitas dan mentalitasnya jadi tidak terbentuk, kalau menurut gue seperti itu sih gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi penyakit Juventus di beberapa musim terakhir ini. Mungkin dari satu sisi manajemen melihat bahwa dengan mengambil pemain-pemain muda, masa baktinya akan lebih tinggi, akan lebih panjang, dan membuat apa namanya, membuat yang namanya harganya mungkin untuk kedepannya bisa lebih mahal karena dia masih muda, masih bisa berkembang gitu. Mungkin dilihatnya dari sisi produktivitas seorang pemain gitu, bukan dari sisi mentalitas dan identitas sebuah klub. Kalau gue melihatnya seperti itu sih Bang. Jadi mungkin itu yang menjadi sebuah masalah yang akhirnya terus-menerus berada di kubu Juventus saat ini gitu. Bahkan ada sebuah artikel di media yang gue baca sampai judulnya seperti ini. Kenapa sih Juventus susah banget juara Liga Champion gitu? Alasannya apa sih gitu? Dan itu isinya ya ini yang kita omongin ini. Dua hal ini benar-benar ada di dalam artikel itu gitu. Identitasnya tidak ada, mentalitasnya juga tidak ada gitu. Jadi karena diisi terlalu banyak pemain muda gitu. Makanya gue cukup menyesal di bursa transfer awal musim ini kita banyak banget punya kesempatan untuk merekrut pemain-pemain yang cukup berumur dan free gitu ya, seperti Kevin De Bruyne kemarin kan, ya kan. Terus Hmm. ada
siapa lagi? Ada ya Donnarumma kemarin-kemarin walaupun masih muda tapi kan udah punya mentalitas yang cukup tinggi untuk mengarungi Liga Champion gitu loh maksud gue. Tapi Juventus melewatkan itu banyak. Ya mungkin masalah uang kan sekali lagi kan gitu ya. Itu sih Bang kalau menurut gue Bang. Oke, kalau dari Ricky mentalitas yang salah satu faktor utamanya karena adanya banyak pemain muda ya. Iya, Ya, betul. padahal yang gendong Juve kan sekarang Yildiz main muda. Ya, itu. Kita kan tidak bisa Gimana? bermain Yildiz kan tidak bisa bermain sendirian Jadi harus di dalam harus satu disupport ya. pertandingan dan Yildiz itu anak muda Bang tidak bisa selalu bermain full pressure 100% dia mengeluarkan semuanya di setiap pertandingan gitu jadi tidak adil kalau kita hanya mengandalkan Yildiz aja gitu sih. Ya, ya, ya. Ya harusnya Yildiz itu ditemanin sama satu lini serang senior Iya, sebenarnya. betul Kayak sekali. Del Piero kan dulu waktu datang dia masih Oh, sempat Viali, ketemu Mm-mm. ketemu baju Ravanelli, nggak sempat ketemu baju ya sempat nggak Mm. ketemu baju. sempat sempat Nah, sempat bayangin musim Del terakhir Piero itu Baggio. sehat banget untuk menjadi seorang pemain hebat. Ketemu Baggio, ditemani Viali, terus ada Ravanelli. Jadi ya memang lingkungannya, ekosistemnya sebagai seorang anak muda kebentuk langsung. Wah, gue datang-datang udah langsung ada Mm. Roberto Baggio. Terus dikawal kaptennya Viali yang lini depan juga. Betul, Ya emang betul Bang. memang harusnya ada lini serang yang usia-usia peak ya di usia. Sebenarnya ada tuh Openda tuh. Cuma bukan bintang. Bukan. Oke, kita lanjut ke tentang detail Villarreal vs Juventusnya. Karena tadi, ya walaupun bagaimanapun pertanyaan tadi harus kita ungkapkan, susah banget kayaknya kita menang away. Nah, tapi kalau untuk bicara Villarreal nih, sebenarnya nggak dominan-dominan sekali Villarreal Mm. ya. Kalau Mm. kalian lihat grafiknya, ya. Ritmenya juga naik turun. Jadi pada prinsipnya Villarreal ini juga nggak jago banget-banget. Betul. Nggak yang Rapih. monster-monster amat sebenarnya. Hah? Villarreal mah cuman rapih udah. Gitu nggak gitu. Terutama di babak kedua juga hampir Juventus dominan ya, hampir Juventus Ya. dominan. Bahkan kalau lihat intensitasnya aja, grafik intensitasnya, itu di babak kedua terakhir-terakhiran doang. Villarreal mau Iya, ngejar gol, baru betul. sadar kali 10 waduh menit menit mau terakhir. habis nih. Mm. Betul. Ya kan jadi tidak sebahaya dan se apa namanya semasif yang kita bayangkan. Tapi dengan grafik intensitas ini, apa yang lo lihat dari grafik ini? Apakah secara fisik maupun mental tekanannya ini jadinya sesuai dengan hasil yang didapatkan Juventus 2-2? Terus pertanyaan nomor dua adalah, nah golnya Chico nih bagus nih. Ya dia pressing dari pemain yang blunder, main Villarreal. Apakah taktik Tudor udah harus begitu tuh? Bahwa kalau lihat dari intensitas yang pertama kan sepertinya Tudor ini apalagi lihat statistiknya, ya, Tudor ini makin hari makin ball position mainnya. Mm. Ya, yang dibilang direct itu kan adalah bagaimana bola cepat nyampe ke depan. Mungkin bola jangan berlama-lama. Lah kalau possessionnya gede, nggak mungkin bola berlama-lama. Nggak mungkin bola cepat. Pasti bola lebih lama. Makanya possessionnya tinggi. Nah, jadi gimana nih? Apakah Tudor udah males main direct? Udah kita kuasain bola, permainan cantik nomor satu. Nah, melihat gol Chico, gue kayaknya ngelihat ada perbedaan perbedaan pendekatan nih akhirnya nih. Nah, silakan Ali dari kedua pertanyaan ini, intensitas sama hubungannya gol Chico dengan taktiknya Juventus saat ini. Iya. Well, grafik intensitasnya sebenarnya nunjukin satu hal. Kalau menurut gua, Mm. sepak bola high pressure yang di Mau Tudor nih belum bisa dipraktekkan sesuai harapan sih di Juve. Ini kan bener-bener nuntut fisik yang gila banget. Mungkin kalau kita patokannya akhir musim kemarin ketika Tudor baru nanganin Juve, ini terlihat di sesi fase-fase akhir kompetisi terlihat jalan. Ini mungkin ya bisa jadi karena waktu itu memang Juve udah main seminggu sekali aja, udah udah nggak ikut kompetisi apa-apa lagi kan sejak Tudor masuk kan Champions League udah nggak ada, Coppa Italia udah kalah sama Empoli gitu loh. Dan sementara kalau musim ini tuh ceritanya beda lagi. Nah, perkara sepak bola high press yang nggak jalan ini kita bisa lihat banget kok dari peluang-peluangnya Villarreal sama sama proses kebobolannya Juve itu Juve tuh nggak bisa pressing dengan intensitas yang sama di tiga lini depan, lini tengah, lini belakang gitu loh. Sementara yang namanya high pressure football, high pressing football itu pressure-nya itu harus bisa dengan agresivitas yang sama dan di segala lini. Jadi lawan tuh seolah-olah tuh kayak nggak bisa nafas gitu loh. Kalau proses kebobolannya kemarin kan yang gue lihat pemain depannya pertama nggak ngepres. Jadinya dari back belakang bisa passing ke tengah. Di tengah McKennie-nya ngelihat bola bukan ngelihat orang. Kayak gitu tuh. Nah, jadi itu gol Villarreal itu cuman semua one touch loh. Sampai bola dapat ke depan, dia passing ke tengah, tengah Iya. balikin ke belakang, langsung passing ke belakang lagi. Kayak mainnya Sarri di Napoli.
Tuh golnya tuh kayak gitu, mancing-mancingnya tuh kayak gitu, dan itu sama sekali pemain Juve nggak ada yang bisa ngepres dengan benar gitu loh di skema permainan itu. Jadi eh, menurut gue sih itu tuh eh, pressing pressing football itu nanggung gitu loh. Jadi lo sebenarnya balik lagi mau main kayak apanya tuh belum 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 tahu gitu loh. Terus buat golnya Chico sendiri, gol ini kan sebenarnya kan lahir kan dari kesalahan lawan nih. Iya, blunder Nah, ya. Back pass blunder dipotong. lawan kan. Blunder ini nih nggak bisa, kita nggak bisa, tentu kita nggak bisa berharap selalu akan ada gol jatuh dari langit di setiap pertandingan ya, karena eh, yang namanya skema bermain itu kan harus bisa direplikasi gitu loh, baru itu jadi cara yang valid oleh dari sebuah tim untuk bisa mencetak gol. Nah, gitu kan. Kalau kita lihat misalnya dulu Barcelona dan dengan tiki-takanya mereka bisa nyetak ratusan gol semusim ya karena memang cara seperti itu works buat mereka dan bisa diterapkan berulang kali gitu. Nah, Juve ini masih balik lagi masih mencari identitas nih gimana mereka bisa memainkan sepak bola yang mereka mau gitu. Nah, tapi sebenarnya iya juga kenapa kita nggak nggak jadi nurunin level pressure kita dari mulai dari tengah aja gitu loh. Jadi ini sebenarnya kalau menurut gue bisa bermanfaat di dua hal. Yang pertama kita bisa lebih konservatif dalam bertahan, yang mana artinya peluang kita untuk kecolongan dari transisi lebih sedikit karena secara nggak langsung pemain akan lebih penuh di tengah kan. Dan kedua, sebenarnya kalau kita lihat balik lagi kayak ke golnya Chico, Juve itu kan punya banyak pemain yang jago satu lawan satu. Yildiz ada, Chico ada. Jadi Cambiaso. kalau ketika kita bisa, Cambiaso juga sebenarnya aksi video bagus. Even dari bangku cadangan, Openda sama Zagrova juga tipe-tipe pemain dribblers kan. Hmm. Itu bisa itu bisa jadi solusi juga kalau karena meskipun jarak pemain menyerang ke gawang jadi sedikit lebih jauh, tapi kalau kita punya keunggulan dari sisi skill itu bisa bisa kita coba manfaatkan gitu loh. Jadi sebenarnya ya benar, memang mid mid block ini nih bisa jadi solusi Juve yang patut dicoba sih seenggaknya. Oke. Jadi ya selain ada intensitas itu tadi yang menurut gua intensitas ini perlu menjadi ukuran bahwa sejauh mana Juve ini ingin mengontrol pertandingan. Bahwa mengontrol Iya, betul. pertandingan tuh bukan sekedar pressing ya, tapi juga memberikan penekanan hasil akhir gitu Iya, loh. betul. Karena kalau dilihat Percuma kan intensitas, kalau lo pressing-pressing tapi di akhir kedodoran kan hasil akhir yang dimau nggak tercapai ya. iya gitu. Terus juga kalau ngomongin golnya Chico itu kan hasil dari ya tadi kita bukan dalam skema pada saat kita Betul. main ball position itu kan posisi kita kan udah mulai balik ke area kita kan gitu bukan Iya, betul. bukan di areanya mereka gitu loh. Oke, kalau dari Ricky gimana dengan pertanyaan yang sama yaitu bagaimana jalannya pertandingan tadi dengan Hmm. grafik intensitasnya itu plus golnya Chico, Hmm. apakah bisa ada satu taktik yang bisa kita duplikasi lagi atau Hmm. replikasi lagi menurut kalau kata Ali? Ya silakan. Iya, ini benar-benar sesi muhasabah ya kita ya, Hmm. merenung sebenarnya apa yang salah dengan tim ini gitu. Jadi gini, kalau bicara soal eh, Villarreal lebih unggul secara fisik dan mental, sebenarnya enggak ya, sama aja kok. Villarreal juga bermain selang 4 hari 4 hari sama kayak kita kan. Cuman Hmm, bedanya menangnya mereka lebih banyak cuy. Mereka tuh di Liga baru kalah sekali tahu. Ya kan, jadi iya. memang faktor mentalitas mereka sebenarnya lebih terjaga karena mereka banyak menang gitu. Terakhir mereka kalah itu sama Tottenham di Liga Champions. Sama di Liga Spanyol baru kalah sekali, sisanya mereka menang sapu bersih di 3 pertandingan terakhir. Jadi memang dari faktor mentalitas mereka lebih unggul, lebih banyak menangnya dibanding Juve gitu. Jadi kalau misalnya gua ngelihat grafik intensitasnya juga sebenarnya kalau dibilang intensitas Juventus lebih bagus juga enggak karena ball positionnya aja kan beda tipis kan gitu. Iya. Malah kalau dilihat dari produktivitasnya Villarreal lebih bagus, unggul lebih jauh daripada Juventus. Total shoot, total peluang matang, XG-nya juga Hmm, lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya Juventus juga nggak megang pertandingan banget tadi malam gitu. Jadi ada permasalahan dengan tim ini sebenarnya. Balik lagi ke yang tadi Bang Ali bilang, Juventus bingung mau main seperti apa gitu. Ya, faktornya apa? Faktornya karena Juventus pun juga bingung menentukan line up-nya nih seperti apa gitu. Iya kan? kembali lagi ke line Penyakit up ya. penyakit ini tuh dari awal musim terus menambah penyakit ini, bertambah bukannya berkurang, terus menjangkiti tim ini gitu loh Bang. Kalau gua ngelihatnya Bang, line up totalnya tuh tidak terlihat. Line up yang benar-benar dinantikan sama Juventus di ajang sebesar Liga Champions itu nggak terlihat gitu. Lucu nih, iya kan? Kemarin di Liga McKennie nggak dimainin. Sorry, iya benar, McKennie nggak dimainin. Oh ya kan? Wah buat apa nih? Tautonya buat Liga Champion kan lucu gitu maksud gua.
Lu memainkan seorang McKennie untuk Liga Champion gitu. Terus menarik Bremer menit 60-an. Ya kan? Wih, Bremer ditarik buat Liga Champion nih. Ternyata Bremernya nggak ada. Malah nggak main. Iya, nggak main. Jadi gue bingung aja gitu. Kenapa di line up yang sebesar pertandingan sebesar Liga Champion yang katanya kemarin all eyes to Champions League, tapi ternyata yang dimainin line up seperti ini. Bahkan merubah formasi seketika ya kan dalam hitungan beberapa menit sebelum pertandingan, terus kita kita lihat tiba-tiba Cambiaso ada di kanan. Wih, berubah nih, ya kan? Cambiaso yang selama bergame-game sebelumnya berada di kiri, nggak pernah main di kanan, tiba-tiba di kanan gitu. Terus masukin Juan Cabal. Kenapa sih nggak Cambiaso aja di kiri? Udah jelas Cambiaso sama Yildiz kan bermain sangat taktis kan Ya, dan klop gitu kan. cocok klop gitu. Chemistry-nya dapet. Kenapa sih nggak Cambiaso aja yang di kiri, masukin Joao Mario di kanan gitu loh Bang. Jadi gue melihatnya memang banyak faktor yang menjadi permasalahan Juventus saat ini, mentalitas, identitas dan juga cara menentukan line up-nya nih Tudor nih belum benar-benar nemu gua chemistry line up terbaik gue tuh apa sih gitu. Bahkan kalau kita ngomongin soal Jose Mourinho ya, Jose Mourinho walaupun gitu-gitu dia pelatih yang udah membawa yang udah pernah treble winners 2 kali loh, iya kan? 2 kali Kali. dong dia sama Porto. Oh iya 2 kali ya, 2 kali, 2 kali Iya ya. sama Porto sama Inter gitu. Dia mengatakan bahwa 11 line up terbaik gua nggak akan pernah gua ganti. Iya kan, itu kata Jose Mourinho gitu. Dan saat ini Juventus bahkan untuk punya 11 line up pemain terbaiknya aja nggak ada, nggak punya gitu. Jadi menurut gua sampai saat ini Tudor masih mencari atau memang ini maunya dia gitu, atau memang dia ingin melakukan penyegaran di tim ini di setiap pertandingan gitu. Dan itu menurut gua lucu sih Bang. Harus ada tim yang superior yang bisa lu andelin di setiap pertandingan gitu menurut gua. Dan lu harus Iya pilih-pilih betul. lawan dulu nih. Lawan siapa nih? Liga Champions nih lawan Villarreal. Oh Villarreal tren kemenangannya beruntun nih 3 kali beruntun. Kalah sama Tottenham, kalah sama Barcelona, tapi sisanya mereka menang terus gitu. Oh ini tim bagus nih berarti nih gitu. Ya masa lu mainin McKennie sih di situ gitu loh. Ya kan McKennie yang di pertandingan sebelumnya even nggak main gitu loh. Iya, Jadi iya, aneh iya, sih iya. menurut gue bang itu sih yang menjadi problem. Dan kalau gol Chico sebenarnya nggak banyak yang perlu dibahas ya bang ya, karena ini gol jatuh dari langit sebenarnya. Ya kan ini hanya mengandalkan kecepatan dan intuisinya Chico aja yang melihat oh bola bakal dioper nih gitu. Mirip sama gol Cristiano Ronaldo waktu itu pas ngerebut bola dari Bastoni. Bastoni ngirim ingat gak lo yang pas Iya, Piala iya, Iya. iya. Italia kalau nggak salah. Zaman COVID. Iya, mirip lah seperti itulah gitu. Jadi nggak banyak yang perlu dibahas. Kalau misalnya lu mau main high press tinggi, lu mesti punya pemain yang siap dengan gaya main seperti itu gitu. Dan kalau misalnya mau main kayak gitu, yang sering ngejar bola itu ya cuman Openda, Vlahovic itu striker-striker yang sering banget ngepres ngepres pemain Iya, ngepres iya. pemain lawan loh. Gitu. Sisanya tuh nunggu gitu. Dan kalau mau main nunggu juga ya Juventus siap-siap kayak gini nih. Karena lini tengahnya nggak bagus gitu loh Bang. Gampang banget diserang apalagi kalau Locatelli nggak main gitu. Semalam Locatelli main aja masih jebol cuy. Gitu loh. Jadi ya itulah Bang, kita harus muhasabah. Oke, Nah, ya dari Ricky mengatakan bahwa sebenarnya masih berimbang, nggak selalu Juventus menguasai sangat dominan pertandingan. Villarreal juga ya nggak gimana-gimana, tapi memang di Liga juga dia masih oke. Tapi ada yang paling lo fokusin adalah mengenai line up ya, atau starting yang menjadi masalah ya, menjadi ya. masalah bahwa siapa sih sebenarnya starting elevennya Juventus? Ya mungkin nggak ada, emang begini aja kali itu dong, sampai habis Rotasi sampai FC dong. Rotasi FC dong. rotasi Cuma FC. setiap pekan dirotasi. Mungkin mau bikin mazhab baru, bikin aliran baru tuh Dor. Lu perhatiin deh pada guys. Setiap pertandingan beda. Iya Lu kan gue perhatiin bilang, Beda-beda nggak ya ada. gua rasa Nih, mau bikin. buat gue line up yang paling mendekati ideal Juve itu sebenarnya pas lawan Verona. Itu aja tengahnya masih iya. masih Thuram sama sama si Cop Miners. Locatelli-nya kagak dimainin, Hmm. kurang ajar. Iya, 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 iya. Oke, karena ini masalah line up, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya betul ya bahwa ada perubahan-perubahan setiap setiap pertandingan, ada perubahan-perubahan seperti kayak kipernya jadi Perin, Kalulunya akhirnya jadi back yang tadinya jadi wing back, Cambiasonya ke kanan, ada Kabal ternyata di kiri yang cuma main berapa menit. Terus eh, di sisi dua di bawah striker yang di half space biasanya dia bergeraknya itu justru Kopeners ya. Nah, akhirnya menciptakan satu rating ya. Ratingnya paling buruk adalah David, yang bagus Gatti menurut SofaScore. Terus yang masih hijau ada Locatelli, McKennie. Sisanya masih rata-rata aja gitu, nggak bagus-bagus amat. Terus kalau dari cadangan jelas ya, yang paling punya impact adalah Chico. Nah, menurut lu gimana nih mengenai rating masing-masing, baik yang buruk, baik yang jelek? Kalau Chico memang sehat, kenapa nggak dari awal aja ya maksud gue ya? Hmm. Kenapa harus Komeners dulu di babak pertama? Kalau ujung-ujungnya memang Chico yang ini dari awal aja udah utama.
Oke, silakan Rick. Mengenai rating-rating yang gua tadi sebutkan. Apa menurut tanggapan lu dari yang buruk dan yang baik? Tarik nafas dulu ya Bang ya. Duh. Gini loh, ini David tuh yang paling disorot gara-gara ya, depan gawang kagak gol. ya gue speechless karena sebelumnya em, mencaci maki berdua Bang Ali pas off air untuk Gati. Tapi ternyata Gati malah pemain dengan rating tertinggi Ini kemarin. ratingnya golnya tinggi gara-gara salto Iya, golnya. golnya Ya salto. gara-gara Tapi salto. dia juga sepanjang pertandingan memang cukup punya intensitas yang cukup oke lah sepanjang pertandingan kemarin gitu. Iya. Walaupun sempat kecolongan di gol pertama. eh Lloyd Kelly ya, Lloyd Kelly cukup punya kontribusi sebenarnya Bang. Dia nggak Jangan bermain Kelly jelek-jelek dulu dong, banget. yang paling jelek dulu David dong Oke, David. Ntar lu yang nggak paling ngomongin jelek, David. Nah, yang paling David jelek dong. ya David lah. Iya, maksudnya gimana tanggapannya? David itu belum menjadi sosok striker yang kita butuhkan sebenarnya Bang. Ya, Ya gue terus juga ngapain bingung. dibeli? Ya itu dia. Karena harganya free dan tidak punya saingan. Jadi sorry kita Harapannya udah. nggak punya saingan. Iya Kan benar. masih Jadi ternyata masih ada Vlahovic. gini, maksudku kenapa harus David yang dimainkan gitu? Kenapa bukan Vlahovic aja sekalian gitu loh? Orang seseorang yang punya yang lebih terengginas di lapangan gitu loh Bang, maksud gue Bang. Kalau mau main high pressing dari awal ya masang aja Vlahovic gitu. Tapi kenapa David? David kesulitan banget mencari ruang kemarin gitu. Ya kan dia Iya. tidak cocok dengan rekan-rekannya karena jarang bermain bersama gitu loh Bang, maksud gue. Jadi ini line up-nya dari awal udah aneh gitu. Terus siapa lagi? Gati. Ya Gati lah, Berarti Gati oke. udah tadi. Gati udah. Siapa lagi? Manuel Locatelli. Gue cukup kasih sebuah rating yang cukup tinggi dari gue sendiri ya Bang ya, dari gue sendiri ya. Karena menurut gue Locatelli adalah satu-satunya pemain yang paling konsisten di pertandingan semalam. Dia sosok kapten yang bekerja keras banget. Gue menilai itu dari bagaimana cara dia mendistribusi bola ya kan, jumlah operannya yang terbanyak kemarin kalau lu lihat di statistik, dan dia punya dribble yang lebih banyak dari siapapun di lapangan. Ya, dia jaga Iya. ritme permainan dengan sangat baik. Jadi gue memberikan apresiasi untuk Manuel Locatelli gitu. So, what you say haters Locatelli, gue nggak peduli karena Locatelli bermain bagus coy semalam. Gitu. Kalau lu Juventini dan lu mencintai klub ini, lu hargai apa yang Locatelli lakuin tadi malam gitu. Dia sangat membantu dan membimbing tim ini dengan tim yang kehilangan arah ini ya kan, dengan cukup baik lah menurut gue tadi malam gitu. Dan yang cukup gue sayangkan sebenarnya apa yang ditampilkan sama Andrea Cambiaso ya, mungkin karena ini bukan posisi favoritnya gitu. Cambiaso kayak Ya kelihatan dipindah-pindah ya. ya Cambiaso kayak kelihatan sangat kesulitan dan ia kewalahan menghadapi Nicolas Pepe. Iya kan, kena kartu kuning kan karena dia kalah lari terus sama Nicolas Pepe gitu. Jadi bukan lawan Hmm. yang seimbang dari segi speed dan apa namanya fleksibilitas di lapangan sih. Gitu sih Bang. Sama yang terakhir Kenan Yildiz kali ya. Gue melihat em, sebenarnya dia cukup powerful di pertandingan tadi malam, cuman belum maksimal aja gitu. Dia tidak bisa bekerja sama dengan cukup baik bersama dengan Jonathan David gitu Bang. Jadi sangat disayangkan karena penampilannya kan beberapa pertandingan terakhir ini kan lagi oke banget gitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba di pertandingan tadi malam dia nggak oke gitu sih. Jadi ya itu sih Bang tanggapan gua untuk beberapa pemain. Sisanya so-so lah, rata-rata lah. Tidak perlu kita Oke. bahas lebih jauh lah. Oke, thank you Ricky. Nah, dari Ali gimana tentang rating-rating pemain kita? Bahwa ada yang paling terburuk dan ada yang paling terbaik. Silakan. Iya. Dan yang buruk dulu ya. Memang Hmm. Jonathan David harus step up sih. Karena memang dia itu dibeli buat jadi tumpuan utama pencetak gol kita. Tapi memang selama ini kita bisa lihat hanya bagus di pertandingan pertama pas lawan Parma gitu kan. Dan ya benar yang Ricky bilang tadi, mungkin karena memang dia nggak diberi kesempatan main bareng sama tim-tim lain gitu loh, selalu dirotasi, selalu nggak jelas kapan jadi cadangan, kapan jadi line up. Jadi performanya juga nggak apa naik turun, nggak stabil gitu loh. Itu buat Jonathan David, buat Cup Miners. Ini Hippo nanti tolong Miners. nanti tolong di insert dong nih komennya salah satu dari video review Juve Atalanta deh kalau nggak salah dari siapa nih Bepo_1991 ini gue ketawa tiap baca komennya dia. Komennya jeleknya konsisten, buset nih orang kayak kagak pernah latihan bareng. Itu gue ketawa terus, makanya di grup selalu gue posting tuh tiap tiap komeners bikin kesalahan tuh, kacau loh. Gini loh, semalam itu dia main jadi posisi double AM bareng Yildiz, tapi yang sering dia lakukan adalah justru membunuh momentum tim ketika sedang nyerang.
either dengan lost possession atau salah passing. Ada yang dua kali tuh gue kesel banget, dia salah passing Yang ke either McKennie ya, satu Western McKennie apa satu ke tuh? gagal, iya salah passing ke McKennie, satu salah passing ke Joao Mario kita juga masuk. Itu bener-bener kita lagi serangan yang kita nggak tahu ujungnya kayak apa, tapi memang itu posisi lagi bagus gitu loh. Kita lagi fast break. Itu hilang momentum gara-gara salah simple passing gitu. Waduh beneran nih ini perlatihan bareng gak sih? Ini gue bingung banget. Ya, dua dua paling flop di pertandingan lawan Villarreal kemarin sih itulah ya, sisanya rata-rata. Terus sorry kalau Yildiz memang dia mulai terlihat kedodoran secara secara fisik dan permainan. Menurut gue dia harus recover fisik lah. Ya ini ada 4 hari sampai pertandingan Hmm, lawan Milan ya. Gue berharapnya sih ya karena dia masih muda, recovery masih bagus dan semalam itu menit 80 kalau nggak salah diganti ya. iya. Saya semoga dia bisa recover dengan proper lah. Nah, bener kalau yang bagus paling bagus memang Locatelli. Dia nggak cuman membantu tim saat bertahan, tapi juga ngebantu tim saat menyerang juga. Ini bertahan, dia dia memenangkan 11 duel Yes. loh di pertandingan semalam. Gils. Kebayang nggak tuh? Duel loh, bukan jadi bukan cuman intercept dan clearance, tapi nabrak-nabrak masuknya itu 11 kali dia menang. Completed most passes sama most dribbles itu tenangnya luar biasa semalam. Ya memang cuman dia yang saat ini bisa memberikan Hmm, kestabilan di lini tengah. Sayangnya seorang Locatelli aja nggak cukup saat ini hmm, karena memang gaya bermainnya Juve nuntut nggak cuma satu pemain doang yang bisa menghadirkan kestabilan. Semuanya harus bekerja hmm, sebagai sebuah unit gitu loh. Meskipun dipimpin oleh misalnya di tengah Locatelli. Nah, untuk pemain lain yang lumayan nilainya bagus, Kelly ketolong hmm, asisnya keganti tuh, ikut. hmm, hmm. Tapi sebenarnya pun kalau lo ngeliat sepanjang pertandingan so-so lah. Dia memang kedodoran. Barang Cambiaso di kiri kedodoran banget sama Pepe yang memang memang speedster kan. Kita tahu banget dia dribbler bagus dan bisa dengan mudah ngelewatin ketika di double press, malah di double press Kelly sama Cambiaso tuh beberapa kali Hmm. lewat gitu loh. Dan Gatti ini menurut gua agak-agak bittersweet. Jadi Ali. banget dia Oh, eh, kalah duel di saat corner itu loh. Itu 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 bisa dibilang Vega itu free header loh karena nggak di challenge. Ya, Gatti itu nggak nempel ke Vega gitu. Dia bahkan telat lompat, aduh sayang sekali. Dan memang bolanya juga ke area kepala pas Perin ya. kan yang mana kalau kiper itu pasti kiper manapun Kaget. refleks bola ke area kepala tuh pasti kaget. Ya memang ya lagi-lagi hilang 2 poin jadinya. oke ya, jadi cukup menarik dari apa yang disampaikan Ali bahwa Commanders akhirnya lu sampai hafal di luar kepala ya. Jelek ya. Hafal dia ada template-nya. Gue mau jadiin stiker Ada. tapi tulisannya kecil banget nggak kebaca di WhatsApp. Oke, oke, nanti gue munculin deh untuk teks itu. Hmm. Ya kalau gue menyoroti dua pemain aja lah. Gue pernyoroti David ya. Gue pikir tap in itu udah jadi sinyal. Udah jadi Iya, sinyal bahwa David udah harus lebih fokus dalam setiap pertandingan. Bahwa Juve bikin momen peluang big chance gitu sulit. nggak sering. Hmm. Apalagi Iya, di panggung betul. UCL lu cuma kesempatan sekali. Kalau emang itu cuma kesempatan satu-satunya dari 90 menit pertandingan ya bikin gol lah. Iya. Gitu loh. Ya kalau kata si Adi kan ya si Haaland bisa juga kayak begitu. Cuman masalahnya bedanya Haaland itu sering banget bikin big chance. Iya, ya kan Juve kan Yes. jarang bikin Iya. big chance. Tuh Yang masalahnya. Itu penyuplainya beda perbedaannya. City. Justru karena kita jarang bikin big chance, striker kita harus striker fokus. Satu Hmm. kesempatan, satu gol gitu. Nggak, Langsung. gue bingung, Cap. Maksudnya itu tap in harusnya kaki kiri dong. Maksud gue Ya kenapa diambil intinya pakai intinya kanan dia gitu loh? nggak siap aja, nggak fokus kayak ya intinya lo kalau nggak siap gimana sih? Nggak siap aja. Itu mah kalau di latihan mah gol, Rik. Gol, Rik. Dan kalau nggak salah di slow motionnya itu ada sedikit kesentuh gitu lah. Itu tetap aja gitu namanya striker gitu kan. Harus sudah siap Nggak bola kesentuh bisa, back. lu harus fokus. Iya. Ini kan, itulah yang bikin lu tuh hebat atau enggak. Di pertandingan kayak gini, ya lu harus keluar kemampuannya. Ya kalau lu Hmm. keluar kemampuannya di pertandingan-pertandingan ringan, di latihan mah ya, ya nggak ada yang namanya Lewandowski, Harry Kane nggak ada. Ya, bola dari kanan kok ngambilnya pakai kanan gitu. Yang Itu bikin yang striker hebat ya di pertandingan-pertandingan kayak laga UCL, panggung UCL, quarter final, di final, semifinal, ya keluar kemampuan lu. Ya kalau cuma keluar sama di latihan mah ya gua aja jadi main Juventus. Yang bikin susah kan di pertandingan benerannya. Itu kalau David pokoknya kalau lu masih begini lagi, kata gue mah cadangan aja dulu. Cadangan dulu, mendingan kasih kesempatan kayak ke Openda atau Dusan gitu. Ya dia biar berjuang lagi gitu. Karena kalau misalkan dia dipaksain terus-terus juga nggak menghasilkan produktivitas buat apa kan gitu.
Terus yang Tapi lu kedua Chico. tapi lu ngerasa gak sih Juventus sekarang tuh kayak jadi kebingungan menentukan siapa sih striker utama karena Iya, tadi kan kebanyakan alasannya gitu. lu memang udah ungkapkan semua. Iya kan? Ngapain iya gue memang tambah-tambahin lagi? Sama aja udah alasannya. Yang kedua adalah Chico. Chico ini kan on fire. Ngapain cadangan? Udah gitu aja sih. Udah lu harus tentukan dua di depan di belakang striker itu udah hanya milik Yildiz dan Chico. Udah gak bisa diganti-ganti. Gitu. Ya Yildiz subnya adalah Openda, Chico subnya adalah Zegrova. Udah begitu aja terus. Ngapain lagi? iya template-nya dipakai kayak gitu harusnya. Udah. Cuman besok ganti lagi. Padahal Chico tekanannya ke gawang lawan tuh luar biasa. Cuman ya Wah luar biasa bikin deg-degan itu. iya, cuman ya Tudor maunya begitu ya udah. Jadi ya begitulah kira-kira ratingnya. Tadi lu sudah memberikan semua ulasannya. Ya gue cuma nambah-nambahin aja. Ada lagi sebelum gue tutup, Ali, Ricky? Sudah, semoga bisa memberikan pencerahan dan Semoga UCL Madrid lagi ada. Nambah ntar lagi dong. masih ada international break. Kita nggak tahu. Madrid UCL ya. Ya nanti lah kita omongin lagi lah kalau untuk lawan Madrid. Oke, gitu aja kali ya, Rick ya. Ada lagi, Rick? Oke, udah sih semangat terus Oke, Juventus ini. oke, kalau tidak ada lagi, ya itulah teman-teman review kita terhadap Villarreal vs Juventus. Mudah-mudahan nggak akan seperti ini lagi, walaupun nggak jamin juga, ya. Dan jangan lupa share, like, and subscribe. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Vino alla fine, Forza 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 Juve, Juve. Juve. tetap semangat.